Dan mirisnya, walaupun tubuh orang India tuh rentan kena obesitas, tapi ternyata banyak tuh yang nggak tahu dan nggak sadar sama hal ini. While malnutrition is still a bigger problem, obesity is not so far behind. Budaya orang India soal makanan tuh itu sebenarnya ngerugiin tubuh mereka sendiri tuh. Kita bahas India lagi. Ya, kita udah beberapa kali kan yang ngebahas masalah-masalah yang ada di sana. Mulai dari masalah sampah, ketimpangan sosial, ya banyak lah. Dan kali ini yang mau gue bahas, ini isu yang nggak kalah penting nih. Masalah obesitas. Salah satu masalah kesehatan serius yang dialamin sama masyarakat India. Bahkan masalah obesitas di India tuh jadi salah satu yang paling parah di dunia loh. Wah. Tapi ini bisa jadi separah ini nih, kira-kira apa penyebabnya ya? Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu lu sesuatu nih. Jadi beberapa hari lagi tuh kan kita udah masuk ke bulan puasa ya. Nah, gue tuh biasanya suka bagi-bagi hadiah gitu ke teman-teman deket gue kalau mau puasa gini. Soalnya ya seneng aja rasanya bisa bagi-bagi ke orang. Dan selain seneng karena bisa berbagi, gue juga tuh seneng karena gue bisa dapat cashback selama belanja hadiahnya. Dan ini semua bisa gue dapetin karena gue pakai ini nih, Shopback. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Shopback ini tuh semacam aplikasi pintu gerbang sebelum lu belanja online gitu, yang bakal bisa bikin lu dapat cashback tiap kali lu belanja. Di aplikasi Shopback ini tuh ada lebih dari 700 merchant, dan gue yakin salah satunya pasti ada yang jadi favorit lu. Mulai dari marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, terus merchant fashion kayak Zalora sama Uniqlo, terus merchant beauty kayak Watson, sampai merchant travel kayak Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, Trip.com, dan banyak lainnya. Dan enaknya nih, kita tuh bisa dapat cashbacknya dari belanja apa aja, di toko mana aja, kapan aja, tanpa perlu ada minimal transaksi. Mantap sekali nih. Dan nggak cuma sekali, cashbacknya tuh bisa lu dapetin berkali-kali loh. Pokoknya lu belanja apapun, pasti dapat cashback tanpa batas. Ini baik banget, gila. Bikin belanja jadi makin apa ya? Ya, jadi makin berarti lah. Ini sambil gue contohin deh cara belanjanya ya. Nih, gue sambil buka aplikasinya nih. Langkah pertama pastinya lu download dulu aplikasinya di deskripsi box yang ada di bawah. Nah, kalau udah install, langsung lu masukin kode SB sekolah ya, biar langsung dapat klaim bonus cashback 20.000 gratis. Dengan syarat, lu daftar akun dan belanja di hari yang sama. Nah, kalau udah kita buka di aplikasi Shopback-nya, tinggal pilih tuh mau belanja di merchant yang mana. Ambil contoh misalnya kita belanja ke Tokopedia deh. Kita klik logo Tokopedia-nya, terus kita klik continue to app. Nah, udah deh tinggal belanja kayak biasa deh. Dan kalau belanjaannya udah lu check out, nanti setelah transaksinya terverifikasi, itu cashback-nya bakal langsung masuk tuh ke akun Shopback lu. Nah, kalau nantinya saldo cashback-nya udah banyak kayak gua gini nih, itu duitnya bisa lu cairin ke rekening lu, bisa buat diinvestasiin lagi, atau minimal bisa dipakai buat beli pulsa. Oh iya, di bulan Ramadan ini ada promo paling spesial di tanggal kembar 33, di mana lu bisa dapat cashback sampai 99% pas waktu sahur alias flash sale. Plus bisa dapat bonus cashback sampai 1,5 juta rupiah. Dan nggak cuma itu, lu juga berkesempatan buat dapetin hadiah Samsung Galaxy S25 Ultra. Wah, belanja bisa dapat HP baru nih. Jadi semangat sahur sambil belanja nih gua nih. Terus selain promo Ramadan, lu juga bisa belanja pas pekan gajian Shopback tiap tanggal 25 sampai 27. Biar bisa dapat cashback lebih banyak lagi. Nah, itu lu ikutin tuh cara-cara gue itu. Belanja di tanggal-tanggal segitu, biar lu bisa belanja sambil dapat cashback. Terus nanti cashbacknya jadi uang, jadi money. Here comes the money! Ini bener-bener pengalaman belanja yang menyenangkan ya. Cukup pakai satu aplikasi udah bisa dapat uang terus-terusan loh. Hehe. Jadi biar para investorku dapat cuan lebih nih, ikutin cara belanja gua tadi ya, pas promo cashbacknya naik. Dan ingat sekali lagi, kalau lu belum punya aplikasinya, lu tinggal download Shopback dari link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau udah ntar lu masukin kode SB sekolah, langsung deh tuh lu klaim bonus cashback 20.000 gratis. Ingat ya, download, langsung daftar akun dan belanja di hari yang sama. Gimana? Mantep kan? Mantep dong. Belanja sambil ngumpulin cashback dan cashbacknya jadi uang tunai ya cuma di Shopback. Belanja kapan aja, di merchant mana aja, dan berapapun nominalnya, pasti dapat cashback. Wah. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas parahnya kasus obesitas di India. Dan kira-kira apa penyebabnya nih? Di Learning by Googling.
Ya, kita kan udah cukup sering ya ngebahas isu-isu yang berkaitan sama obesitas. Soalnya ya obesitas tuh emang udah jadi masalah yang meluas banget. Mau negara kaya, negara miskin, sama-sama mereka ngadepin masalah obesitas. Dan kalau menurut studi dari The Lancet disebut, di tahun 2016, sebanyak 44% dari total orang dewasa di seluruh dunia tuh ngalamin overweight dan obesitas. Dan 70%-nya itu berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah. Terus kalau kita lihat dari angka obesitasnya doang nih, yang overweight-nya nggak dihitung, nah itu kalau menurut WHO, di tahun 2022, setiap 1 dari 8 orang di dunia tuh menderita obesitas. Atau berarti kalau dijumlahin tuh ada sekitar 1 miliar orang di dunia ini yang kelebihan berat badannya tuh udah terlalu parah. Dan kalau hal ini dibiarin gitu aja, diperkirakan di tahun 2035 nanti, populasi orang yang obesitas tuh bakal mencapai 51% dari total populasi dunia. Malah lebih banyak yang obesitas ya bisa-bisa ya. Dan kalau sampai ini beneran kejadian, dunia nggak bakal baik-baik aja tuh. Soalnya kan berarti ada sekitar 4 miliar orang yang mengidap obesitas. Udah krisis banget ini masuknya kalau begitu. Ngeri juga ya masalah ini ya. In Indien gilt fast jeder 4. Erwachsene als übergewichtig oder fettleibig. Wenn sich nichts ändert, könnte die Fettleibigkeitsrate des Landes bis 2035 um über 80% steigen. Dan obesitas ini kan masuknya penyakit ya, yang kalau dibiarin malah bisa ngerugiin masyarakat dunia. Dan di dunia ini, salah satu negara yang pertumbuhan obesitasnya paling tinggi adalah India. Kalau menurut laporannya WOF, World Obesity Federation, di tahun 2022 disebut sebanyak 7,5% orang di India menderita obesitas. Dan ini mungkin sekilas angka ini tuh kelihatannya dikit ya. Nggak nyampe 10% kok, cuma 7,5%. Dan kalau dibandingin berdasarkan persentasenya juga, India tuh emang ada di urutan 183 dari 200 negara dengan persentase penduduk obesitas terbanyak. Jadi ada di akhir-akhir nih urutannya India nih, kayak yang nggak parah-parah banget jadi. Kalau dilihat dari persentasenya. Tapi terus kita harus ingat, populasi India tuh kan banyak banget kan. Nah, 7,5%-nya tuh berarti tuh ada lebih dari 100 juta orang loh. Dan angka ini adalah yang terbanyak ketiga di dunia setelah Amerika sama Cina. Jadi kalau secara persentase India ada di rank 183, tapi kalau secara jumlah mereka ada di rank 3 dunia. Dan populasi obesitas di India ini dipastikan masih bakal terus bertambah nih. Karena ya emang peningkatannya tuh pesat banget. Disebut dalam jangka waktu 10 tahun aja, dari tahun 2013 ke tahun 2023, peningkatan kasus obesitas di India tuh nyampe 3 kali lipat loh. Dan kalau hal ini masih terus berlanjut selama 10 tahun ke depan, berarti jumlah yang obesitasnya tuh dari 100 juta itu naik 3 kali lipat. Jadi 300 juta berarti dalam jangka waktu 10 tahun. Dan kalau ini sampai bener kejadian, berarti total orang obesitas di India tuh bakal lebih banyak dari total populasi Indonesia sekarang. Und doch hat die Fettleibigkeit in den letzten 3 Jahrzehnten stark zugenommen, Tendenz steigend. Dies ging mit einem Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes einher. Die wirtschaftlichen Kosten sind enorm. Vorzeitige Todesfälle, Gesundheitskosten und Produktivitätsverluste, die auf Übergewicht zurückzuführen sind, werden bis 2035 auf 129 Milliarden Dollar geschätzt, fast 2% des Bruttoinlandprodukts. Nah, terus terkait masalah obesitas, yang jadi masalah di India adalah metode ngukur obesitasnya. Jadi metode yang paling umum dipakai buat ngukur obesitas secara global tuh kan BMI kan. Itu udah standar banget tuh, udah sering juga dipakai di berbagai survei, termasuk di surveinya WOF tadi. Tapi terus kalau menurut BBC, banyak dokter dan peneliti dari India yang nganggep kalau pengukuran BMI tuh kurang sesuai sama tubuhnya orang India. Kurang sesuai gimana? Kalau lu udah nonton video gue yang ini, di situ kan dijelasin ya kalau tubuh orang India tuh karena dulunya sering banget kena kelaparan, akhirnya tubuh mereka tuh berubah. Tubuh mereka tuh beradaptasi sama yang namanya kelaparan. Jadi kalau orang-orang negara lain, let's say butuh sekitar 2000 kalori buat beraktivitas secara normal, nah kalau orang India tuh paling cuma butuh setengahnya. Ya jadi karena moyang mereka tuh terus-terusan menghadapi kelaparan yang bikin tubuh mereka beradaptasi dan berubah, akhirnya orang India sekarang buat beraktivitas secara normal, mereka tuh nggak butuh banyak kalori. Soalnya tubuh mereka bisa menghemat energi dengan jauh lebih baik. Nah karena hal ini, pendistribusian lemak di tubuh orang India juga tuh jadi beda. Jadi banyak orang India yang lemaknya tuh cuma numpuk di perut atau pahanya doang.
Contohnya gini nih, ada orang yang tangan, kaki, sama pipinya kecil, tapi perutnya tuh buncit banget. Nah itu yang begitu, kalau di perhitungannya BMI, dia tuh bakal dimasukin ke berat badan normal. Soalnya kalau lemaknya yang ngumpul di perut sama paha tuh kesebar di seluruh tubuh, itu kan nggak akan jadi masalah kan. Secara timbangan tuh bakal cenderung sama aja, akhirnya dianggapnya bukan obesitas. Padahal yang namanya perut buncit kan, walaupun badannya kecil ya tetap bahaya hitungannya. Masuknya harusnya tetap obesitas itu. Reason for this is, we already had a genetic predisposition to obesity, but now our lifestyle has also changed a lot. Within the last few years and the years you mentioned, there have been a lot of change, particularly with the COVID coming in. Our lifestyle has become sedentary. Dan kalau menurut WHO, orang yang badannya cenderung lebih kecil tapi perutnya buncit, itu disebutnya obesitas sentral. Dan bahayanya itu sama gedenya, kayak obesitas general. Makanya WHO juga akhirnya menganjurkan buat ngukur obesitas dengan cara dilihat dari lingkar perutnya. Jangan cuma dilihat dari BMI-nya doang. Kalau lingkar perut perempuan lebih dari 80 cm dan laki-laki lebih dari 94 cm, nah itu udah termasuk obesitas tuh. Dan karena itulah makanya dari tahun 2019 sampai 2021, National Family Health Survey mulai ngelakuin survei yang ngukur lingkar perut masing-masing orang India. Dan hasilnya 40% wanita dan 12% pria di India itu menderita obesitas sentral, menderita obesitas perut. Paling banyak terjadi di perempuannya ya ternyata ya. 40% loh, hampir setengahnya. Dan persentase paling tingginya tuh terjadi ke wanita berusia antara 40 sampai 49 tahun. Di mana 56,7%-nya tuh ngalamin obesitas sentral. Dan fix hasil ini beda nih sama kalau ngukur pakai BMI doang. Soalnya kalau dilihat dari pengukuran BMI secara keseluruhan dari populasi sampel yang sama, dari jumlah orang yang sama, persentase wanita yang obesitas tuh cuma 23%. Sekalinya pakai ngukur lingkar perut ada 40%. Hampir 2 kali lipat loh bedanya loh. Dan dari sini akhirnya disimpulkan kalau banyak dari penderita obesitas sentral yang nggak sadar kalau mereka sebenarnya obesitas. Karena mereka cuma ngelihatnya dari BMI doang, lingkar perutnya nggak dilihat sama sekali. Padahal bahaya kesehatannya sama aja kan. Well, a lot of people who walk into my nutrition clinic are shocked when I tell them, "Sir, ma'am, you are obese." And they're like, "Who? Me? But my weight's only 95 kgs. It's the measure of understanding from medical sciences that you don't need so much of weight on your body, and therefore you're classified in the obese segment. Terus selain orang dewasa, anak-anak India juga banyak banget yang kena obesitas. Kalau menurut Surgan Garam Hospital disebut, sekarang ini tuh udah ada 14,4 juta anak di India yang menderita obesitas. Atau itu tuh berarti tuh sekitar 6% dari total populasi anak-anak di bawah 18 tahun. Dan angka segitu tuh baru yang diukur pakai BMI doang ya. Kalau diukur pakai lingkar perut juga, wah itu mungkin jumlahnya bakal lebih tinggi lagi tuh. Dan sama kayak di orang-orang dewasanya, peningkatan obesitas di kalangan anak-anak di India tuh juga pesat banget loh. Dan ini bener-bener berbahaya secara jangka panjang. Anak-anak yang ngalamin obesitas tuh, mereka punya risiko tinggi kena diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, gangguan pernafasan, kanker, kolesterol, penyakit hati, radang sendi, dan bahkan masalah-masalah psikologis dan sosial. Kayak rasa rendah diri, antisosial, sampai pembulian dan depresi. Ini dari obesitas doang loh ini loh, bisa menjalar kemana-mana penyakitnya. Dan kalau menurut Paricaya Bera, dokter anak di Kolkata, dia bilang, kasus anak-anak yang menderita penyakit-penyakit tadi tuh meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa waktu terakhir. Dia bilang biasanya penyakit diabetes tipe 2 tuh ditemuin di orang dewasa tuh di usia di atas 35 tahun. Tapi sekarang anak 13 tahun aja itu udah banyak yang kena penyakit itu yang disebabkan oleh obesitas. Terus juga kalau menurut Dr. Pradip Chobi, ahli bedah bariatrik dan wakil ketua eksekutif di Max Healthcare Institute, dia bilang, di tahun 2001, total pasien yang ngelakuin operasi bariatrik di seluruh India tuh cuma ada 3 atau 4 orang doang paling. Tapi terus di tahun 2016, jumlahnya meningkat jadi lebih dari 30.000 orang. Dan sebagian diantaranya adalah anak-anak awal belasan tahun. Ini buat yang mungkin belum tahu nih, bedah bariatrik tuh simpelnya ini tuh prosedur operasi yang bertujuan buat ngebantu pasien obesitas buat nurunin berat badan mereka. Nah ini makin kesini, jumlah orang yang ngelakuin operasi itu tuh makin banyak, termasuk di anak-anaknya. Ya tadi kan dari 3-4 orang doang, tahu-tahu 15 tahun kemudian jadi 30.000 orang yang ngelakuin operasi itu.
Ya emang edan sih ini jatuhnya peningkatannya ya. Tapi kenapa angka obesitas di India bisa setinggi itu? Ya salah satu faktor utamanya ya karena genetik ya. Karena tubuh orang India nggak butuh banyak kalori. Ya detail bangetnya tentang tubuh orang India ini sekali lagi udah pernah gue jelasin di video gue yang ini. Mama marketing. Ya intinya karena dulunya mereka tuh kelaparan mulu kan, akhirnya tubuh mereka jadi beradaptasi. Jadi nggak butuh kalori dan gula yang banyak buat beraktivitas. Tapi terus pas mereka udah nggak kelaparan lagi, pas udah masuk ke zaman modern, tubuh mereka tuh masih kayak gitu. Akhirnya sekarang walaupun mereka makannya normal, mereka makannya nggak berlebihan, biasa aja, mereka tetap bisa kena diabetes dan obesitas. Karena tubuh mereka lebih rentan. Karena basicnya mereka nggak butuh kalori dan gula yang sebanyak itu. Mereka cuma butuh dikit aja. Dan mirisnya, walaupun tubuh orang India tuh rentan kena obesitas, tapi ternyata banyak tuh yang nggak tahu dan nggak sadar sama hal ini. Makanya kalau menurut CNN, budaya orang India soal makanan tuh itu sebenarnya ngerugiin tubuh mereka sendiri tuh. Karena mereka nggak tahu kalau tubuh mereka tuh rentan obesitas dan diabetes. Contoh budaya India soal makanan tuh ini nih. Budaya anak yang gemuk dianggap sebagai anak yang sehat. Gara-gara mindset kayak gini, ibu-ibu di India tuh jadi pada masak atau ngasih jajanan yang banyak ke anaknya. Biar anak-anaknya pada gemuk. Terus kalau ada orang tua yang nggak terus-terusan ngasih atau nyediain makanan buat anaknya, itu mereka bakal dianggap sebagai orang tua yang nggak sayang anak. Bakal dianggap sebagai orang tua yang durhaka. Ini enak banget yang ngejudge-nya ya. Ada. Terus alasan selanjutnya yang masih berkaitan sama makanan adalah meningkatnya industri fast food dan street food di India. Ya gimana? Udah kan badannya rentan obesitas, dikasih makan mulu. Terus makanan yang masuk tuh malah fast food sama jajanan terus. Ya ini jadinya triple combo ini. Belum lagi kalau orangnya mageran. Itu makin gak ada tuh kalori yang kebakar tuh. Makin cepet udah obesitasnya. Makanya kalau menurut ICMR, Indian Council of Medical Research disebut 56,4% dari semua penyakit yang terjadi di India itu disebabkan oleh pola makan yang nggak sehat. Jadi ya emang makanan yang masuk ke tubuh kita tuh harus bener-bener dijaga ya. Soalnya kalau kita sembarangan kan itu banyak loh penyakit kronis yang bisa nempel di kita. Waduh. Jadi takut jajan nih. Immer wenn wir auf eine Party gehen, zum Beispiel auf den Geburtstag eines Freundes, gibt es verschiedenes Junkfood wie Cola oder Pepsi. Ich mag Maggi, Nudeln und Ramen sehr gerne. Noodles and Ramen, Burger King, McDonald's, Maggi, Pasta, Chips, Burger, Pizza. Sie schmecken sehr lecker. Dan kalau kita ngelihat dari kasus dan data-data tadi, mungkin kita bakal ngira kalau dengan banyaknya kasus obesitas di India, berarti udah nggak ada orang India yang kelaparan. Atau seenggaknya angka kelaparannya tuh bener-bener tinggal dikit banget lah. Banyak yang beranggapan kayak gitu. Dan ternyata anggapan itu tuh salah loh. Kalau menurut Indian Express, justru India adalah negara yang punya beban ganda yang tinggi. Beban obesitas iya, beban kelaparan dan kurang gizi juga iya. Bahkan kalau menurut laporan State of Food Security and Nutrition in the World yang dirilis sama FAO dari PBB di bulan Juli 2024 kemarin, disebut India tuh jadi negara paling kurang gizi di dunia. Bahkan ngalahin negara-negara paling miskin di Afrika. Loh. Ya jadi kalau menurut laporan itu, sebanyak 55,6% penduduk India tuh masih nggak mampu buat beli makanan sehat. Dan hampir 200 juta penduduknya tuh ngalamin kurang gizi. Terus kalau menurut The Times of India, dari data bulan Juni yang dirilis sama Portion Tracker disebut, lebih dari 50% anak-anak di bawah usia 5 tahun di India menderita malnutrisi kronis, menderita malnutrisi parah, dan 36%-nya menderita stunting. Terus di kalangan orang dewasanya, sebanyak 13,7% wanita dan 12,5% pria ngalamin kekurangan berat badan. Bisa gitu ya? Ini berarti apa ya? Ya masuknya kayak downhill. Di satu sisi banyak orang yang obesitas karena kebanyakan makan, tapi di sisi lain justru banyak yang kelaparan, gizi buruk, dan kurang berat badan. Dan ini kan berarti tugasnya orang India kan jadi double nih kalau begini. Mana jumlahnya juga sama-sama banyak lagi kan. Yang obesitas banyak, yang kelaparan juga banyak. Atau buat detailnya, yang obesitas jadi yang terbanyak ketiga di dunia, yang kurang gizi jadi yang terbanyak ke-1 di dunia. Dan ini dua-duanya sama-sama buruk nih, nggak ada yang lebih mending nih. Bedanya paling kalau yang gizi buruk dan kelaparan kan itu tuh karena mereka nggak mampu beli makanan yang benar karena kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Sementara kalau yang obesitas itu lebih karena lifestyle yang buruk aja.
yang harusnya bisa diatasin dengan makan makanan sehat dan sering olahraga. Soalnya ya kalau menurut ICMR tadi juga kan, sebagian besar kematian dini tuh sebenarnya bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Cuma ya semuanya kan balik lagi ya ke orangnya masing-masing kan. Mereka mau berubah apa enggak. Dan kalau menurut Livmin, daripada cuma nunggu orang-orangnya sadar sendiri, banyak yang minta supaya pemerintah memberlakukan pajak yang lebih tinggi buat produk-produk makanan atau minuman yang nggak sehat. Biar harganya jadi makin mahal, akhirnya orang-orang yang mau beli jadi mikir-mikir lagi tuh. Tapi ya sejauh ini, sampai gue bikin video ini, pemerintah India belum ada tanggapan apa-apa sih soal ide peningkatan pajak ini. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Ide naikin pajak makanan minuman nggak sehat tuh bakal efektif apa enggak? Atau mungkin lu ada kepikiran ide lain, ada kepikiran cara lain? Silakan komen. You might be rich, you might be poor, but in India, that has nothing to do with eating badly. While malnutrition is still a bigger problem, obesity is not so far behind. As a result, the gap between malnourished and obese adults in India is reducing. Oke, sekian Lari Meguging kali ini tentang makin parahnya kasus obesitas di India. Dan tetap kalau menurut gua di kasus ini tuh tetap ada salahnya Inggris. Karena waktu dijajah Inggris dulu orang India tuh ngalamin kelaparan terus kan berkali-kali sampai akhirnya tubuh mereka berubah jadi beradaptasi. Akhirnya sekarang orang India makan banyak dikit aja itu langsung obesitas, makan banyak dikit aja langsung diabetes. Ya itu gara-gara itu karena penjajahan Inggris dulunya. Inggris. Ya kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.